Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh kemuliaan ini, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada subuh kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya ini merupakan suatu kesyukuran yang sangat besar bagi kita, karena tidak banyak orang yang paginya tidak bisa bangun, dan tidak banyak orang yang ketika sedang tidur terlelap ia langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang berada di tempat ini, berada di masjid ini, merupakan orang-orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berjuang untuk menegakkan ajaran Islam, sehingga kita pada hari ini masih bisa menikmati hasil jerih payah yang diusahakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menjanjikan bagi kita yang berada di majelis ilmu, bagi kita meniti jalan untuk menuntut ilmu, baik antum dari kamar menuju ke masjid, baik antum dari rumah antum menuju ke pondok pesantren ini. Tentunya ini sebuah kabar gembira bagi kita, karena di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan memudahkan bagi setiap orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa artinya? Barang siapa yang meniti, barang siapa yang tujuannya dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu, barang siapa yang dari kamar tadi tujuannya ke sini untuk menuntut ilmu, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi setiap orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, agar ia memudahkan orang tersebut untuk masuk surga. Dan tentunya cita-cita yang paling terbesar kita sebagai manusia ini tidak lain hanya menginginkan atau mendambakan kehidupan yang di akhirat nanti, kehidupan yang bahagia, yaitu kehidupan di
surga. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini layaknya seperti seorang musafir, layaknya seperti orang berjalan dari tempat asalnya ingin menuju suatu tempat yang ingin ditujunya, seperti itu. Contohnya antum dari rumah berjalan ke sini menggunakan mobil, ada yang menggunakan motor. Kapan kita istirahat itu? Ketika waktu ingin makan dan sebagainya. Akan tetapi tujuan kita yang sebenarnya adalah ke pondok pesantren. Seperti itulah kita hidup di dunia ini. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Artinya apa? Pentingnya setiap manusia itu menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Karena ketika kita hidup di suatu tempat, maka kita harus memiliki ilmu tersebut. Dan posisi kita sekarang adalah di dunia. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, tentunya ia harus memiliki ilmu tentang dunia. Dan orang yang berilmu ini akan dimuliakan oleh orang. Setiap orang yang memiliki pangkat dan sebagainya, tentu setiap orang tersebut akan berbeda orang menghormatinya. Contohnya S1, S2, S3, bahkan sampai profesor. Di dunia saja kita ketika memiliki ilmu tentunya berbeda cara orang itu menghormati kita. Jadi kita ketika hidup di dunia ini harus memiliki ilmu tentang dunia. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara menjadi seorang santri yang baik dan lain sebagainya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka juga harus dengan berilmu. Bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara puasa yang baik, bagaimana cara mengeluarkan zakat yang baik, kepada siapa saja yang wajib menerimanya, bagaimana cara berhaji yang baik. Jadi itu harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita nantinya ketika pulang menuju Allah mendapatkan apa yang kita inginkan tadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan keduanya, maka juga harus berilmu. Menginginkan hidup dunia harus berilmu, menginginkan kehidupan di akhirat harus berilmu. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW itu mewajibkan kita menuntut ilmu. Apa dalilnya? Tentunya kalian semua mengetahui dalilnya. Apa dalilnya? Thalabul ilmi faridatun muslimin. Jadi kenapa kita itu wajib menuntut ilmu? Karena tanpa ilmu kita akan sulit untuk melaksanakan aktivitas kita yang ada di dunia ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bagi setiap wajib bagi setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Siapa muslim itu? Selagi ia mengaku dirinya muslim, baik itu anak-anak kah, orang muda kah, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua sekalipun, maka wajib menuntut ilmu. Tidak ada kata pensiun untuk menuntut ilmu itu. Dan kita tidak secara sadar bahwa kita sejak kecil itu sudah belajar. Orang tua mengajarkan kita bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan. Tanpa kita sadari, kita sejak kecil itu sudah belajar. Apa pepatah Arab mengatakan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu sejak buayan hingga liang lahat. Jadi kita sejak kecil itu sudah belajar. Siapa yang mengajarkan kita? Yaitu orang tua kita.
Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita hidup di dunia ini harus memiliki ilmu, maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan satu bab, di mana bab ini al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Maksudnya adalah ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat itu harus didasari atas ilmu. Jangan kita mengatakan ini benar, tetapi kita tidak mengetahui dasar atau landasan ilmu tersebut. Contohnya, kenapa menuntut ilmu itu wajib? Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Ada yang tahu kenapa kita menuntut ilmu itu wajib? Karena kita hidup di dunia ini. Dan perkataan Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia maka harus berilmu. Maka di sini setiap perkataan kita, setiap tindakan kita itu harus didasari atas ilmu. Kemudian kenapa kita wudu? Apa dalil tentang wudu itu? Di dalam surah apa itu? Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kemudian apa lagi? Wa aydiyakum. Kemudian wa amsahu. Kemudian yang terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kita harus tahu dasar kenapa kita itu berwudu. Kemudian bagaimana cara berwudu itu? Yang pertama tadi apa? Mengusap wajah. Setelah wajah apa lagi? Tangan. Tangan itu sampai mana batasnya? Sampai di atas siku. Jangan kita berwudu sampai sini, karena sah wudunya. Setelah tangan apa lagi? Kepala, mengusap. Apa bedanya mengusap lalu membasuh itu? Kalau membasuh seperti apa? Langsung lah. Kalau mengusap, buang dulu air, baru diusap. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kita berwudu itu harus sampai di atas mata kaki. Jangan kita asal-asalan wudunya. Karena wudu itu adalah kunci pertama untuk menuju sholat kita yang baik. Kemudian ada suatu perkataan juga, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi ketika kita beramal itu, kita tidak tahu dasar apa, sumbernya dari mana, maka yang lebih banyaknya itu adalah kerusakan daripada kemaslahatan bagi diri kita maupun kepada orang lain. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tadi? Bagaimana caranya? Iqra, membaca. Jadi santri itu harus suka membaca. Di mana dalilnya? Yaitu di Quran surah Al-Alaq ayat berapa itu? Ayat 1. Iqra artinya dibaca. Supaya kita mendapatkan pengetahuan itu harus membaca. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan suatu pengetahuan kalau kita tidak membaca? Maka kita asalan menggawi sesuatu itu. Orang banyak melaksanakan, kita umpat. Dan belum tentu orang yang banyak melakukan itu benar. Ya kan, seperti itu kita sekarang itu. Kalau banyak orang yang melakukan, kita ikuti. Akan tetapi kita tidak tahu dasarnya itu apa. Jadi harus membaca. Jangan banyak apanya? Jangan umpat-umpatan. Harus membaca.
Walaupun kita umpat-umpatan misalkan hukum ini dan ini, kita harus cari juga. Jangan kita malas untuk mencari ilmu itu. Makanya membaca tadi, jangan seorang santri itu malas dalam membaca. Kemudian setelah kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu, kemudian apa saja ilmu yang wajib kita pelajari itu? Ada yang tahu? Apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari? Jadi setelah kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu tadi, jadi di sini ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari. Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Artinya tidak boleh ada seorang pun muslim yang tidak mempelajarinya. Yang pertama adalah tentang pokok-pokok keimanan. Iman kepada Allah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara memohon kepada Allah. Itu harus kita pelajari, itu yang penting. Kenapa? Karena setiap hari kita lakukan itu. Salat itu kan menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana adabnya ketika cara menyembah kepada Allah? Pengaplikasikannya di salat. Salat itu bagaimana lagi caranya? Harus tahu kita. Jangan kita salat misalkan pakai baju yang tidak pantas dan lain sebagainya. Harus sopan. Kita saja ketika hendak menghadapi orang yang menurut kita, orang yang seorang pejabat misalkan, maka kita berusaha menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Jadi bagaimana adab kita ketika menghadap Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita harus memakai pakaian-pakaian yang baik. Kemudian malaikat itu siapa? Makhluknya Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk yang pertama, malaikat Jibril itu tugasnya apa? Setelah Jibril apa lagi? Satu, Jibril menyampaikan wahyu. Dua, Mikail membagi rezeki, itu harus tahu. Kemudian kitab-kitabnya kita itu apa? Al-Quran. Jadi seorang santri itu harus tahu kitabnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran, itu harus mengetahui juga kita adab-adabnya. Kemudian tentang rasul-rasulnya. Rasul kita yang paling terakhir siapa namanya? Nabi Muhammad. Jangan kita tidak tahu siapa rasul kita, tidak tahu. Jangan mengaku cinta kalau tidak kenal orangnya. Harus mengetahui kita. Di sini semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti apa yang dipelajari oleh Rasulullah. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan syariat-syariat. Contohnya seperti ilmu tentang wudhu, tentang sholat, puasa, zakat, naik haji dan sebagainya. Ilmu tentang wudhu. Sebelum kita sholat kita harus berwudhu terlebih dahulu. Apa saja runtutan wudhu itu? Yang pertama apa? Niat. Niatnya apa? Bismillah. Setelah itu apa lagi? Yang pokoknya tadi ada 4. Jadi kita harus tahu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara berwudu yang baik. Tentunya kita harus melihat cara Rasulullah berwudu. Kemudian sholat, karena ini merupakan suatu amalan setiap hari yang kita lakukan. Maka kita harus mengetahui tentang ilmu sholat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara rukuknya, apa saja bacaan rukuk, dan sampai salam. Kita harus mengetahui bagaimana ketika imam itu kelebihan dalam rakaat salat, apa yang kita harus lakukan.
itu juga harus kita pelajari. Kemudian ilmu tentang puasa. Dan sekarang kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Jadi kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Dan kita sering mendengarkan masih kecil zaman dahulu, ketika menangis itu puasanya batal. Benar atau salah? Ketika air masuk ke dalam telinga batal. Benar atau salah? Jadi kita harus belajar supaya tahu. Kemudian apa saja yang bisa membatalkan puasa, itu harus kita pelajari. Kemudian apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa, itu juga harus kita pelajari. Kemudian sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu waktunya kita puasa. Jangan kita mengatakan puasa setengah hari, besok lagi menyambungnya, boleh nggak? Kecuali orang tua yang mengajarkan anaknya supaya membiasakan untuk puasa. Kemudian yang ketiga itu ilmu yang disepakati oleh Rasulullah dan syariatnya, yaitu ilmu tentang halal haram, boleh atau tidak. Itu harus kita pelajari supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa saja yang diperbolehkan dalam syariat kita, kita harus mempelajarinya. Apa saja yang tidak boleh dalam syariat kita? Minum khamar, apalagi berbohong, mencuri, apalagi berzina dan lain sebagainya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa saja yang boleh dalam syariat kita? Sholat, baca Quran, puasa, zakat, naik haji, dan seterusnya, supaya kita tidak salah dalam mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Kemudian yang keempat adalah ilmu tentang interaksi kita yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, yaitu ilmu sosial. Ketika kita menjadi seorang pedagang, maka yang wajib kita pelajari itu apa? Tentang perdagangan. Jangan kita profesi kita perdagangan, akan tetapi yang kita pelajari tentang apa? Politik misalkan. Itu salah, tidak sesuai, tidak berkesesuaian. Misalkan antum sekarang sebagai seorang santri, jadi apa yang antum harus pelajari? Tentang menuntut ilmu. Maka dari itu belajarlah sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan ilmu yang wajib kita pelajari itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib kita pelajari, itu fardu ain. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Cukup satu orang yang melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi tidak semua kita yang ada di pondok ini mempelajari tentang ilmu apa? Ilmu tentang bisnis misalkan. Cukup satu orang dan yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang kita pelajari yang wajib tadi, kemudian yang selanjutnya keutamaannya. Keutamaan itu apa? Faedahnya yang kita dapatkan. Yang pertama, menuntut ilmu sebab dimudahkan jalannya menuju surga. Itu sudah kita singgung di awal tadi. Apa hadisnya tadi? Man yaltamisuhu apa artinya? Barang siapa jalannya untuk menuntut ilmu, maka ya.
Jadi itu yang pertama, keutamaan orang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu akan kekal walaupun orangnya sudah meninggal. Ada di dalam hadis itu ketika anak Adam itu meninggal, maka ada 3 yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Antum misalkan bersedekah walaupun 1.500 untuk pembangunan pondok misalkan, selagi itu dipakai, maka pahalanya itu terus mengalir walaupun kita telah tiada. Misalnya kita bersedekah untuk pembangunan masjid, dan masjid itu selagi orang memakainya maka senantiasa mengalir pahala yang kita sedekahkan tadi. Kemudian yang kedua apa lagi? Apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita memiliki ilmu itu jangan pelit untuk memberikan kepada temannya. Sampaikan supaya ilmu terus berkembang. Di sini siapa yang ingin menjadi guru? Sini, siapa yang ingin menjadi guru? Guru TK, guru PAUD, guru SD. Angkat tangan yang ingin jadi guru. Ada yang ingin menjadi guru? Kadada. Jadi perlu kita perhatikan bahwa jangan kita anggap remeh profesi seorang guru, baik guru PAUD, guru TK, karena beliau itulah yang mengajarkan sampai sekarang kita bisa. Karena profesi guru itu sangat mulia, di mana ilmu-ilmu yang disampaikannya itu diamalkan oleh muridnya walaupun beliau telah tiada, maka pahalanya terus mengalir kepada kita, kepada guru tersebut. Adakah yang ingin menjadi guru? Dan kita semuanya nanti menjadi seorang pendidik. Pendidik yang antum menjadi dokter, yang antum berikan ilmunya ke pasien itu kan mendidik juga namanya. Antum menjadi seorang ayah, itu nantinya mendidik anak antum. Jadi harus antum memiliki ilmu tersebut. Jadi yang lebih utama nih, kalau antum sudah memiliki keluarga nanti, yang paling pertama yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya itu harus orang tuanya. Karena apa? Karena setiap sholat Al-Fatihah itu dibaca. Jangan sampai antum nantinya ketika menjadi orang tua, antum sibuk, tidak memiliki waktu, antum berikan kepada guru ngajinya. Siapa yang panen pahalanya nanti? Guru mengajinya. Karena guru mengaji ini yang mengajarkan Al-Fatihah, yang mengajarkan bacaan-bacaan sholat, sehingga orang tuanya yang tidak mengajarkan tadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ketika antum menjadi orang tua, yang pertama kali antum ajarkan anak antum itu adalah Al-Fatihah, bacaan-bacaan sholat dan sebagainya, supaya antum ketika telah tiada nantinya antum panen pahala di akhirat. Dan antum, orang tua antum mendoakan antum, ini juga salah satu usaha kuitan antum, orang tua antum, supaya antum menjadi orang yang berilmu. Maka gunakanlah amanat dari orang tua antum itu kepada antum agar benar-benar belajar di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan nabinya untuk meminta apapun selain ilmu. Kenapa? Karena selain ilmu, seluruh yang ada di dunia ini akan dilaknat, kecuali orang yang berzikir, zikrullah, mengingat Allah. Apalagi? Kemudian orang yang mengikuti orang yang berzikir. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berilmu. Alhamdulillah kita sekarang sebagai penuntut ilmu, maka kita tidak termasuk dalam laknat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siapa orang yang bisa dikatakan orang berilmu sebenarnya itu? Ada yang tahu?
Angkat tangan bagi yang tahu. Siapa sebenarnya orang yang bisa dikatakan kita itu sebagai orang yang berilmu? Apa? Apa Tazal? Orang yang takut kepada Allah. Siapa lagi? Ada yang lain? Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengabarkan, langsung berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Jadi tidak bisa dikatakan orang berilmu kalau ia tidak takut kepada Allah. Sholatnya ditinggalkan padahal sudah tahu ilmunya, wajibnya sholat, kemudian berbohong, kemudian mencuri dan sebagainya. Ketika ia tidak takut kepada Allah, maka tidak bisa kita katakan bahwa ia itu berilmu. Maka dari itu, dengan pengetahuan kita yang kita miliki, maka kita harus amalkan, harus takut kepada Allah. Misalnya, kalau aku tidak sholat, apa hukumannya nanti? Tuh. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga pepatah Arab mengatakan bahwa al ilmu bila amalin kasajari. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Tidak bisa orang menikmati buahnya, melainkan orang hanya menikmati daun-daun yang berguguran setiap hari. Kita buang dan sebagainya. Jadi santrilah menjadi santri yang berilmu. Jadi jangan sampai malas untuk belajar itu. Kenapa? Ketika kita malas untuk belajar, maka suatu saat kita akan memanennya ketika kita besar. Kenapa? Aku dahulu karena bujur belajar di pondok. Kenapa aku dulu malas-malasan belajar di pondok? Kenapa aku dulu tidak serius misalkan diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba. Contohnya kita sekarang ada acara Nafis. Jadi di acara Nafis itu bukan hanya kita berdiri. Hasilnya nanti yang kita rasakan, kita bisa duduk seperti ini tanpa gugup. Itu salah satu manfaatnya. Jadi jangan malu ketika mengikuti lomba-lomba itu. Kayak ini merupakan ajang yang terbaik bagi antum untuk meningkatkan skill public speaking antum. Yang berdiri di depan umum, di depan banyak orang, itu jangan malu. Biasa orang yang malu itu yang pertama ia tidak persiapan. Benar atau salah? Ana kalau ada persiapan ini, yang ana sampaikan ini pasti terbelit-belit. Jadi perlu persiapan supaya kada supan, kada malu. Kemudian orang yang malu itu yang kedua, ada orang yang ia supani. Misalkan dalam lomba nanti kan bersama perempuan. Kalau ia malu, pasti ada orang yang disupaninya yang mengikuti lomba itu. Jadi kada perlu kita tuh malu. Kada perlu malu. Nanti ketika orang pembagian hadiah baru itu, kenapa aku semalam mundur diri? Kenapa aku semalam tidak umpat? Kenapa aku semalam tidak serius dalam mengikuti ini? Ketika melihat piala, baru timbul penyesalan itu. Maka dari itu, yang masih malu-malu, anak optimis saja antum bisa. Kita sekarang berlomba berkompetensi sama perempuan. Jangan sampai kalah. Laki-laki itu harus pemberani. Jangan di depan perempuan malu. Jangan.
Jadi laki-laki itu harus pemberani, jangan dikit-dikit mau mundur diri. Itu bukan seorang laki-laki namanya itu. Seorang laki-laki itu harus bermental baja, siapapun di mukanya dihadapi. Itu seorang laki-laki. Jangan, Ustadz, ulun kada ada persiapan Ustadz, ulun supan Ustadz, dan sebagainya. Siapa yang disupani? Antum kada berbuat buruk, kalau antum kada bermaksiat di atas panggung itu, kenapa kita harus malu? Benar atau salah? Yang seharusnya kita malu itu, kita kada sholat itu harus malu, kita bermaksiat itu harus malu. Jangan terbalik, jangan terbalik. Kita yang menyampaikan nasihat di atas panggung itu seharusnya kita bangga. Jangan kita malu. Apa yang membuat kita malu itu? Orang yang bermaksiat pun kena malu. Jangan sampai malu berbuat kebaikan itu. Jangan sampai malu. Harus ada persiapan. Ini masih banyak persiapan antum. Jadi tidak ada alasan Ustadz belum siap dan sebagainya. 10 hari, 11 hari persiapan itu sudah pas dah waktunya. Dan diberi waktu lagi antum malam itu sampai jam 11. Itu. Dan Anda yakin antum semuanya pasti bisa. Dan tahun kemarin yang juara umumnya perempuan, hari ini antum membuktikan siapa yang merebut lagi juara umum piala bergilir itu. Laki-laki mau? Mau? Perempuan? Persiapannya sudah matang semuanya? Jadi inilah arena kita berkompetensi, bersaing. Jadi antum jangan bermental pesimis. Belum lagi maju, kalah gini aku sudah. Jangan bermental seperti itu. Karena ketika kita bermental pesimis dan sebagainya, maka kada bisa kita. Ana dulu pengalaman ketika mengikuti taekwondo di Banjarmasin itu. Ini bukan anak ria dan sebagainya. Ini bukan anak ria. Musuh anak itu tinggi kayak Ayah Hasbi itu kan. Kayak Ayah Hasbi, tetapi anak optimis saja bahwa anak bisa nih. Paling kada kita bisa menampar lah. Walaupun kita kalah juga. Anak dahulu musuhnya kayak Ayah Hasbi itu, tapi batis kaki kita ini dapat aja menendang kepalanya. Walaupun kita kalah, paling kada kita wani dulu. Jangan kita ketika melihat musuh kita juara 1 dan kita kada pernah mengikuti lomba, jangan pesimis. Jangan takutan berdahulu teman. Tanamkan mentalnya dalam diri ini bahwa aku bisa. Kemudian apa yang timbul dalam pikiran kita yang negatif itu dibuang. Karena yang membuat kita biasanya menjadi mental pesimis timbulnya dari dalam pikiran ini. Benar atau tidak? Benar. Belum lagi mencoba. Kayak apa aku dimisal kayak ini ditertawakan orang, kayak apa aku misalnya salah ditertawakan orang dan sebagainya. Padahal belum mencoba. Anak itu sering seperti itu. Bisikan-bisikan dalam pikiran ini banyak sekali. Tapi kita lawan aja. Siap bersaing di lomba napis ini? Laki-laki siap? Siap? Perempuan siap? Kita lihat nanti siapa yang memegang piala bergilirnya. Apakah perempuan atau laki-lakinya? Perempuan.
Lakian atau perempuan? Optimis saja antum. Apalagi antum yang mengikuti lomba yang 2. Jadi harus optimis. Walaupun satunya kada dapat, paling kada satunya dapat. Itu. Jadi mulai sekarang antum sudah mempersiapkannya. Yang mengikuti kalamul Arabi dipersiapkan, kalamul Injil persiapkan, pidato dipersiapkan, telling story dipersiapkan. Kayak apapun antum tampilnya, itulah yang terbaik. Dan ana yakin antum semuanya nih bisa melawan akhwatnya. Jangan sampai akhwatnya melawan antum. Lah, jadi semangat nih. Dan hadiahnya kada main-main ini. Hadiahnya kada main-main. Dana hadiahnya itu semuanya sekitar 5 juta. Jadi hadiahnya kada main-main. Jadi berbahagialah antum yang sekarang mengikuti lomba, yang ada kesempatannya untuk mengikuti lomba. Jadi harus semangatlah, harus semangat. Kemudian kuitan antum yang melihat antum, tunjukkan kepada kuitan antum, nih ulun, nih ulun lah, nih ulun yang pas waktu di rumah katuju menangis, nih pian lihat ulun di YouTube nih. Kayak itu harus apa? Harus buktikan. Jangan kita pesimis dahulu. Lah, karena dananya ini kada halus, kada 1 juta 2 juta. Dana desa Napis ini sekitar 30 jutaan. Munya antum kada serius, kita yang mulai sakit hati banget. Kita siang malam memikirkan kesana cara supaya baik, tapi antum kada serius. Lah, paling kada antum tuh membanggakan kami itu. Nah. Paling kada antum itu ketika misalkan Rusdi juara 1 misalnya, bangga kami melihatnya. Karena dari latihan. Tapi juga harus dari biniannya juga harus semangat lah. Jadi di sini kita harus bersaing. Siapa gerang yang baiknya ini? Nanti kita insya Allah ada juga, ini masih rencana kita ulah MBS Cup, dimana itu futsal kan, badminton kan, tenis meja kan. Kalau perlu kita undang dari luar. Mau seperti itu? Tapi syaratnya antum harus serius dulu dalam mengikuti Napis nih. Kalau Napisnya kada serius, nantinya mungkin kada serius juga antum ketika mengikuti olahraga itu. Janji serius? Serius? Laki-lakinya janji serius? Perempuannya janji harus serius? Janji. Ketika sukses acara Napis ini, maka acara-acara yang lain akan kita laksanakan lagi. Insya Allah kita buat MBS Cup. MBS Cup itu futsal dalamnya, badminton, apalagi poli. Dan kita kalau perlu kita undang dari luar, dari semua HSU misalkan, Bu Hanman dan sebagainya kita undang, asalkan antum serius. Jadi pada intinya optimis lah, optimis dalam mengikuti lomba nih. Jadi ketika antum berjanji tadi optimis, Ustadz mau lihat kerja antum dalam sampai menuju Napis nanti. Lah, yang 4 syarhil. Dan akhirnya di semalam 4 syarhil juara 1. Di man tuh. Man itu kan biasanya banyak orang yang harap-harap, tapi Airusdi yang paling harapnya situ. Airusdi dahulu sama juga seperti kita yang kada bisa nih. Tapi Airusdi dengan semangatnya yang tinggi akhirnya mampu mengharumkan nama MBS Nurul Amin juara 1. Kemudian
Yang kita biasa lihat di pondok, di biasa-biasa aja, ketika ikut kejuaraan tapak suci semalam juara satunya Iman Fadilah misalkan. Iman Fadilah itu kalau kita lihat di pondok ini kan 7 futsal aja kalau, tapi ketika mengikuti turnamen tapak suci batisnya kuat menyipak. Lah, jadi sesuatu yang berharga itu tidak bisa kita dapatkan dengan berdiam diri aja. Lah, kada bisa kita dapatkan. Ini anak duduk yang di sini tuh, kada bisa anak dapatkan kalau kada anak berlatih terus. Umpat muhadharah, umpat acara itu. Itu pentingnya antum mengikuti lomba ini kan? Dan kuitan antum nanti kita undang pembukaannya lah, kita undang. Kemudian background dan sebagainya ini wah semuanya sudah, tinggal antum aja lagi anak tunggu penampilannya harus wah juga kan? Maka dari itu kita bersaing antara laki-laki dan perempuan. Kita bersaing. Jadi anak sarankan gesan laki-lakian, gesan perempuannya jangan sampai kalah lah. Dan anak lihat perempuan itu luar biasa sudah mempersiapkannya. Di aula lantai 3 itu sudah mempersiapkan buahnya. Jangan sampai kita lakian tidak mempersiapkan satu sama sekali. Jangan sampai kalah lagi. Cukup sekali kita kalah, kemudian kita lagi yang merebut piala-piala yang bergilir. Banyak membaca, banyak belajar supaya kita memiliki pengetahuan yang luas. Maka dari itu optimislah dalam mengikuti lomba ini. Sampai sini saja pertemuan kita pada subuh kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita sama-sama membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Humma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.